Teman-teman sering nggak ngerasa udah banyak makan, olahraga, makan daging, makan protein, ngemil, bahkan sampai makan obat penggemuk, tetapi berat badan naik turun lagi. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas cara menaikkan berat badan dengan benar. Oke, welcome back to Tanya Dr. Mar Channel. Teman-teman, hari ini kita akan membahas bagaimana cara yang benar menaikkan berat badan. Teman-teman perhatikan deh, sering kan di tempat kita lihat orang-orang ya yang menaikkan berat badan, naik bentar turun lagi. Udah baik makan daging, baik makan minyak, baik makan manis-manis, bahkan sampai kayak teman-teman saya beli susu penggemuk, pil penggemuk, terus timbangan naik bentar turun lagi, naik bentar turun lagi. Nah, hal tersebut banyak penyebabnya ya. Jadi teman-teman, beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang itu susah gemuk. Yang pertama adalah keturunan. Jadi kalau kita lihat ya, satu keluarga tuh ada orang tuanya, anaknya, kakak adiknya, rata-rata kurus, itu biasanya mereka memiliki genetik yang memang sulit untuk menaikkan berat badan. Yang kedua teman-teman, metabolisme. Jadi ada satu penyakit yang namanya hipertiroid. Nah, jadi gini teman-teman, tiroid itu sendiri semua orang memiliki, baik perempuan, baik laki-laki, orang dewasa, anak kecil, bahkan bayi memiliki kelenjar tiroid. Tiroid itu letak di sini, di daerah leher kita, bentuknya seperti kupu-kupu. Nah, orang dengan fungsi tiroid meningkat atau hipertiroid kita bilang ya, T3 meningkat, T4 meningkat. Nah, tiroid yang tinggi itu, hormon tiroid tinggi itu dapat meningkatkan metabolisme secara berlebihan. Jadi orangnya itu sering bergetar tangannya, debar-debar jantungnya, terus gelisah, matanya agak nonjol, lehernya kadang-kadang bengkak, kadang enggak juga ya. Terus mereka tuh banyak makan, banyak minum, berkeringat, getar-getar, tapi timbangannya makin turun. Banyak makan, banyak minum, tapi timbangan turun. Nah, hal tersebut salah satunya bisa gara-gara tiroid. Yang kedua adalah penyakit diabetes. Nah, itu teman-teman, penyakit diabetes ini adalah salah satu penyakit yang sekarang paling banyak diderita oleh orang di seluruh dunia, baik negara maju, berkembang maupun negara miskin ya. Jadi kalau teman-teman, kalau kita terkena diabetes, gula terlalu tinggi dalam darah tetapi tidak tinggi dalam sel. Kenapa? Karena yang membawa gula dari dalam darah menuju sel namanya adalah insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas. Pankreas itu kurang bisa memproduksi insulin banyak, atau selain dia jumlah kurang banyak, bisa juga insulin yang diproduksi kurang bagus. Karena insulin yang diproduksi kurang bagus, terakhir gulanya terlalu numpuk dalam darah. Nah, terakhir tubuh kita memiliki kompensasi dengan cara membuang gula tadi melalui kencing. Jadi teman-teman, orang yang kena diabetes itu kencingnya manis, maka dibilang penyakit kencing manis ya. Nah, terakhir banyak makan, banyak minum, terakhir timbangan makin turun. Jadi salah satu penyebab daripada berat badan turun itu adalah gula ya. Jadi teman-teman, kalau yang ada penyakit gula, disembuhkan dulu penyakit gulanya, baru berat badan gampang naik. Nah teman-teman, kalau kita terlalu kurus, bukan kurus ya, terlalu kurus, maka terlalu kurus ini memiliki risiko-risiko tertentu. Salah satunya adalah imun. Jadi orang yang terlalu kurus rentan terkena penyakit infeksi, salah satunya seperti TBC paru dan penyakit infeksi lainnya. Yang kedua teman-teman, terlalu kurus juga bisa mengganggu hormon tubuh kita ya. Pada perempuan dan laki-laki, terutama perempuan ya, kalau terlalu kurus, tingkat kesuburannya bisa turun. Jadi lebih sulit memiliki keturunan. Hati-hati teman-teman. Jadi pada laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu kurus. Terus kalau kita terlalu kurus juga, otot ini adalah salah satu alat penggerak aktif ya. Tulang tuh pasif. Jadi kalau otot kita kurang, kita terlalu kurus, otot terlalu kurang, kalau terjatuh gampang mengalami patah tulang. Hati-hati teman-teman ya. Kalau yang terlalu kurus, jatuh bisa patah tulang. Terus teman-teman, bagaimana cara menaikkan berat badan yang benar? Yang pertama teman-teman, seperti yang sebelumnya saya bilang, jangan pernah ingin menaikkan berat badan dengan cara instan. Segala hal yang instan tidak baik. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengkonsumsi obat yang membuat gemuk. Tapi teman-teman, gini ya, saya mau klarifikasi sedikit. Beda susu protein sama susu yang membuat langsung gemuk, beda. Kalau susu protein untuk naikkan berat badan boleh, nggak ada masalah. Yang masuk saya sini, begitu makan misalnya pil atau obat, langsung naik 5-10 kilo. Itu kami nggak sarankan. Kenapa? Karena sekarang, tapi nggak semua ya, banyak sekarang
obat-obatan yang menaikkan berat badan terindikasi mengandung steroid. Begitu kita minum memang langsung naik, tapi dia dapat menimbulkan efek ketergantungan. Kalau kita udah sering mengkonsumsi itu, kalau kita nggak konsumsi bawaannya seperti demam, badannya nggak nyaman ya. Kalau kita terlalu banyak makan yang seperti itu, dia muka sembab, perutnya buncit, kaki mengecil, jadi nggak disarankan. Yang kedua teman-teman, paling utama kalau kita mau naikkan berat badan adalah surplus daripada kalori. Jadi teman-teman, kalori sendiri didapatkan dari karbohidrat, lemak, dan juga protein ya. Kalau kita mau naikkan berat badan, nggak boleh terlalu banyak makan karbohidrat. Karbohidrat secukupnya. Jadi banyak yang tanya sama saya juga di klinik, dokter saya mau naikkan berat badan. Betul, saya makan 3 piring nasi pagi, 3 piring siang, 3 piring malam. Itu gimana? Salah, wrong. Jadi cara menaikkan berat badan, kita karbohidrat atau nasi atau roti secukupnya. Terus lemak juga sama. Dokter, saya kan baca lemak itu kandungan kalorinya 3 kali lipat daripada karbohidrat. Benar. Jadi satu genggam gorengan itu imbang dengan 3 genggam nasi atau karbohidrat. Jadi dokter, saya makan banyak gorengan untuk naikkan berat badan, nggak boleh. Karena kalau kita terlalu banyak makan karbohidrat, terlalu banyak makan goreng-gorengan, yang ada kita gemuknya gemuk lemak. Kita nggak bagus kalau gemuknya gemuk lemak. Kita bagusnya gemuknya tuh gemuk otot, massa otot kita bertambah. Jadi karbohidrat cukupnya, nasi roti cukupnya, bukan berarti kurang ya. Dari biasa tambah dikit boleh, tapi jangan banyak kali. Lemak secukupnya, lemaknya dipilih janganlah goreng-gorengan teman-teman ya. Usahakan pilihlah lemak-lemak yang baik seperti kacang, minyak biji bunga matahari, minyak zaitun, itu bagus ya. Ikan bagus, ikan tuna, salmon itu bagus ya. Itu lemak-lemak baik. Terus teman-teman, perbanyak makan protein. Protein seperti apa? Dada ayam bisa. Dada ayam itu bisa dikatakan makanan dengan protein tinggi ya. Putih telur, saya biasa teman-teman satu hari makan putih telur 5. Biasa saya makan 1 biji yang putih sama kuning, yang 4 yang lain adalah putihnya saja. Jadi kita perlu juga lemak tapi dengan jumlah yang sedikit, perbanyak protein. Terus teman-teman jangan lupa berolahraga. Jadi teman-teman, kalau kita banyak makan protein pun kita nggak ada olahraga, maka yang kita targetkan massa otot meningkat tidak terjadi, malah terbuang. Jadi teman-teman, kita selain kita surplus kalori, surplus banyak di protein, kita juga harus olahraga. Olahraganya apa? Tidak disarankan banyak kardio. Jadi pada orang yang mau naikkan berat badan, disarankan untuk banyak ngangkat beban. Kalau kita menurunkan berat badan, perbanyak kardio, lari, jogging ya. Kalau kita mau naikkan berat badan, boleh kardio singkat aja. Perbanyak seperti ngangkat barbel, ngangkat beban dapat membuat massa otot kita bertambah. Dengan otot kita kuat, tulang kita juga ikut kuat. Jadi teman-teman, kalaupun jatuh, tulangnya nggak gampang patah. Dibanding dengan orang yang terlalu kurus, kalau otot kita bagus, kita lebih kuat tulang-tulangnya. Jadi teman-teman, yang terakhir juga tidurnya harus cukup. Jangan sering begadang. Memang kalau kita begadang, selera makan kita bisa meningkat, tetapi yang ada metabolisme tubuh kita tidak baik. Kalau kita kurang tidur, bukan hanya nggak bisa menaikkan berat badan dengan bagus, tetapi lebih gampang terkena penyakit-penyakit metabolisme lain seperti gula dan lain-lain ya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari saya adalah kita menaikkan berat badan disarankan dengan cara alami ya. Tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan yang langsung dapat membuat berat badan naik. Karena kalau kita naik instan, nggak bagus. Lebih bagus dia step by step. Dan teman-teman jangan lupa buat goals-nya masing-masing, gimana target-targetnya untuk naikkan berat badan. Karena berat badan yang ideal itu adalah impian semua orang. Dengan berat badan bagus, biasanya kita akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Oke teman-teman, kalau ada teman-teman yang ada kendala dengan cara menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, boleh berkomentar di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.